Halo, ketemu lagi di pelayanan digital Perkantas Labuhan Batu. Setelah lama tidak posting video, kali ini kita kembali memposting video untuk memberikan pengajaran video-video yang akan membahas hal-hal seputar pertumbuhan iman orang percaya. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas kehidupan orang percaya yang digambarkan oleh Paulus dengan tiga analogi di dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Ada tiga analogi yang dipakai oleh Paulus sebagai gambaran kehidupan orang percaya. Yang pertama sebagai seorang prajurit, yang kedua sebagai seorang atlet, dan yang ketiga sebagai seorang petani. Nah, kita akan membahas yang pertama sebagai seorang prajurit. Dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, menarik sekali bahwa Paulus menggunakan analogi ini. Nah, kemungkinan ketika Paulus menuliskan ini di dalam banyak tafsiran menunjukkan bahwa dia sedang ada di dalam penjara. Beberapa penafsir itu menuliskan bahwa kitab 2 Timotius ini merupakan kitab terakhir yang dituliskan oleh Paulus. Nah, Paulus ada di dalam penjara di Roma. Sehingga waktu Paulus menuliskan kata prajurit, ini menunjukkan Paulus mengerti betul apa artinya prajurit Romawi ketika itu. Memang prajurit Romawi ketika itu merupakan prajurit yang selalu siap siaga di medan pertempuran atau di garis depan begitu. Bukan prajurit yang dipanggil saat ada peperangan, tidak. Prajurit yang betul-betul siap selalu di depan. Nah, lalu kemudian Paulus menggunakan analogi prajurit ini dengan menghubungkannya tahan menderita. Apa yang kira-kira ada di dalam pikiran Paulus? Kenapa Paulus itu menggunakan analogi prajurit dengan seruan untuk ikutlah menderita, ikutlah menderita. Seorang prajurit dia akan siap menderita. Penderitaan peperangan di medan pertempuran. Kenapa? Karena sebetulnya seorang prajurit hanya punya satu fokus. Seluruh hidupnya di medan pertempuran itu adalah untuk memenangkan pertempuran. Dikatakan di ayat yang ke-4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya. Nah, sekarang kita coba pikirkan apa yang ada di dalam pikiran Paulus ketika menggambarkan seorang Kristen itu merupakan seorang prajurit. Ia siap menderita. Kira-kira ketika dikatakan seorang prajurit yang ada di medan pertempuran tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, apakah lantas Paulus sebetulnya sedang menggambarkan kehidupan orang percaya itu tidak memusingkan hal-hal kepentingan dirinya lagi? Siapa yang dimaksud dengan komandan di sini? Tentu jelas bahwa di dalam konteks ini Kristus yang adalah komandan. Kehidupan orang percaya, kehidupan yang mengikut Kristus. Nah, kenapa prajurit menjadi gambaran tentang tahan menderita? Karena memang seorang prajurit seperti saya katakan tadi, ia tahan menderita karena dia hanya fokus kepada peperangan, siap memenangkan pertempuran itu. Seorang Kristen harus siap menderita, tidak memusingkan kepentingan dirinya. Kehidupan Kristen itu kehidupan yang tidak mudah sebetulnya. Kehidupan Kristen itu kehidupan yang yang siap melakukan peperangan di tengah-tengah hidupnya, melawan dosa. Nah, seorang Kristen yang tidak siap menderita
lebih memilih untuk mengikuti akan kepentingan-kepentingan dirinya. Seluruh area kehidupan Kristen sebetulnya adalah area peperangan dosa. Tubuh darah daging kita ini adalah tubuh darah daging di dalam dosa. Sebelum kita bertobat dan terima Kristus, bukankah kita semua adalah tawanan dosa? Seluruh tubuh darah daging yang kita hidupi ini sedari kecil ada di dalam dosa. Sehingga ketika kita sudah bertobat dan menerima Kristus, kecenderungan-kecenderungan di dalam diri kita ini sebetulnya masih ada di sana. Keinginan berdosa itu masih ada di sana. Sehingga dari sehari ke sehari, seorang Kristen itu dipanggil untuk terus-menerus mengalami pertobatan. Untuk pengudusan, bukan pertobatan untuk selamat. Tentu setelah terima Kristus kita telah menerima keselamatan. Tetapi sehari demi sehari kita ini harus mengalami pertobatan. Kita tidak secara otomatis berubah menjadi seorang yang imun terhadap dosa, imun terhadap godaan iblis setelah kita bertobat. Status kita anak Tuhan setelah kita menerima Yesus, Yohanes 1 ayat 12. Kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Tetapi itu tidak serta-merta mengubah keseluruhan kecenderungan tubuh darah daging kita yang melayani dosa itu. Sehingga setiap hari sebetulnya kita ini harus mengalami peperangan. Dan peperangan itu tentu akan mendatangkan penderitaan. Penderitaan apa? Peperangan yang dimaksud tentu melawan kesenangan, melawan hawa nafsu daging, melawan dosa-dosa yang sudah kita nikmati bertahun-tahun. Dan ketika kita mau melawannya, kita akan mengalami ketidaknyamanan, penderitaan. Dan disinilah kita kadang-kadang tidak siap menjadi seorang Kristen. Ketika menjadi seorang Kristen, kita harus meninggalkan kebiasaan, dosa, kesenangan kita itu. Dan kita hanya mempunyai satu tujuan, mengalami kemenangan iman, ketundukan kita kepada Kristus, untuk memenangkan pertempuran di dalam area kehidupan kita. Nah, lebih jauh lagi sebetulnya kalau bicara tentang kepentingan-kepentingan ini, apa sih kepentingan-kepentingan yang dimaksud di sini? Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Apakah maksudnya kita nggak perlu bekerja lagi, nggak perlu untuk menikmati hidup lagi? Enggak sebetulnya. Tetapi kalau kita mau mengerti ini, coba kita melihat manusia sebagai realitas psikologis. Manusia ini tumbuh dengan unfinished business. Ada kebutuhan-kebutuhan masa lalu yang menjadi menjadi dorongan, menjadi motif di dalam diri kita yang menggerakkan kita secara tidak sadar. Kita hidup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kita bawa dari kecil itu. Kebutuhan untuk diakui, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk rasa aman, kebutuhan untuk penghargaan, kebutuhan untuk hal-hal yang kita bawa, yang kita bawa dari masa kecil, unfinished business gitu. Tanpa sadar seluruh hidup kita sebetulnya kecenderungannya adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Sehingga sehari-hari meskipun kita menyebut diri kita Kristen, sebetulnya 90% dari hidup kita hanyalah digerakkan oleh kebutuhan-kebutuhan itu. Kita digerakkan oleh pola-pola di dalam diri kita yang sudah familiar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Meskipun kita seorang Kristen, tidak secara intensional, seluruh hidup kita sebetulnya mengekspresikan satu hasrat, satu keinginan mendambakan Allah di dalam hidup kita. Kalaupun kelihatan kita melakukan hal-hal rohani, sebetulnya kadang-kadang itu hanyalah aktivitas-aktivitas agama yang kita tempelkan di dalam diri kita. Kalau kita menjadi seorang Kristen, di dalam bagian ini, analogi yang pertama, mestinya kita harus hidup seperti seorang prajurit. Kita tidak memperjuangkan unfinished business. Kita tidak memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan yang kita bawa dari masa lalu kita.
yang sudah menjadi bagian daripada tubuh darah daging yang berdosa ini. Kita tidak lagi melayani hawa nafsu daging kita. Jadi kehidupan orang percaya sebetulnya dipanggil untuk mengalami kemenangan atas peperangan rohani dari seluruh aspek hidupnya. Nah, di mana saja area ini? Area ini ada tentu secara pribadi tadi, lalu kemudian di dalam relasi, di tengah keluarga, tengah komunitas sosial maupun di pekerjaan. Nah, contohnya misalnya ya, kenapa ada orang yang kemudian jatuh di dalam dosa di tengah-tengah pekerjaan misalnya? Contohnya melakukan korupsi waktu ataupun korupsi uang atau materi misalnya. Kenapa? Bukankah sebetulnya ada kebutuhan di dalam dirinya yang ingin ia penuhi? Misalnya kebutuhan sekuritas. Seluruh hidupnya diperuntukkan untuk mencapai rasa aman. Itu kebutuhan yang dia bawa dari masa kecil gitu. Mungkin ini terjadi karena suatu traumatik masa lalu, mengalami kepahitan, kesulitan hidup dan seterusnya, atau sepanjang masa kecilnya hidup di tengah-tengah kondisi yang sangat terancam gitu, sehingga seluruh hidupnya membutuhkan rasa aman. Nah, kebutuhan akan rasa aman ini dia coba capai dengan memiliki materi yang cukup dan seterusnya. Sehingga kebutuhan yang sangat besar ini kadang-kadang melampaui daripada pemasukan yang dia terima secara normal setiap bulan. Sehingga ia akan terus-menerus mengupayakan untuk menambah apa yang dia terima setiap bulan itu. Nah, disinilah letak godaannya ketika ada kesempatan untuk mendapat lebih dengan cara yang tidak benar, maka dia menjadi tergoda. Kehidupan orang percaya mestinya dipanggil untuk hidup kudus, untuk hidup benar begitu ya, untuk hidup memenangkan peperangan rohani di sana. Nah, kalau dia menyadari bahwa dia membawa kebutuhan tadi, kebutuhan akan rasa aman itu, maka dia akan senantiasa memiliki satu kesadaran diri, sehingga waktu ada kesempatan itu, oh ya enggak, rasa amanku tidak diletakkan di sana gitu, tetapi di dalam Kristus. Aku harus menang atas peperangan ini. Itu hanya salah satu contoh. Jadi ada banyak contoh di dalam area-area kehidupan kita. Sebetulnya kita ini terus melakukan peperangan rohani untuk mengalami kemenangan. Nah, untuk itu seorang prajurit Kristus tidak lagi mementingkan soal-soal penghidupannya di dalam artian kecenderungan-kecenderungan dosa, unfinished business, kebutuhan-kebutuhan yang kita bawa dari masa lalu yang sudah melekat di dalam diri kita, yang membuat kita sehari-hari sebetulnya melakukan seluruh aktivitas kita dan mengekspresikan hidup kita untuk memenuhi kebutuhan itu, untuk mencapai itu. Nah, orang Kristen harus melakukan peperangan itu. Dia tidak lagi memusingkan hal itu. Dia akan mengalami kemenangan. Bagian orang Kristen adalah untuk taat kepada komandannya, yaitu Yesus Kristus di dalam sepanjang hidupnya. Yang terakhir, apakah kalau begitu kita ini tidak akan tidak akan menikmati hidup? Bukan. Yang saya maksud bukan berarti nanti kita ini semuanya tidak hidup seperti orang-orang pada umumnya lagi. Bukan. Kita akan tetap menjadi diri kita di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah gereja, di tengah-tengah dunia pekerjaan. Kita tetap sama dengan yang lain, dengan penghidupan kita. Tetapi kita tidak lagi terjebak hanya sekedar memenuhi kebutuhan hawa nafsu daging tadi, dosa tadi. Tetapi kita melakukan kita hidup di dalam satu peperangan untuk mengalami kemenangan di seluruh area-area kehidupan kita tersebut. Jadi kita ini tidak hanya sedang hidup secara eksistensial begitu kira-kira, tetapi secara rohani kita ini hidup dipimpin oleh Roh Kudus begitu. Kita ini hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak hanya sedang mengekspresikan hal-hal yang sudah biasa, aktivitas-aktivitas kita yang sudah biasa yang kita lakukan, tetapi di tengah-tengah aktivitas yang biasa itu kita sedang hidup untuk di dalam satu kesadaran hidup di tengah-tengah
atau di hadapan Allah gitu. Hidup di hadapan Allah, hidup dipimpin Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita tetap menjadi orang yang pada umumnya, tetapi seorang Kristen dipanggil menjadi seorang prajurit yang harus mengalami kemenangan melalui peperangan-peperangan rohani di dalam seluruh area hidupnya. Tuhan Yesus memberkati.